Dari total 4 pertandingan yang mereka mainkan, Spurs mencatatkan 2 kemenangan, 1 kali imbang, dan hanya sekali kalah. Jika tren positif ini bertahan hingga akhir musim, tidak mustahil kalau The Lily Whites bisa mendapatkan tiket Liga Champions. Ada beberapa faktor yang bisa membuat Tottenham tampil cemerlang di musim ini. Simak ulasan berikut ini. Skuad asuhan Jose Mourinho mempermalukan Manchester United di stadion yang disebut-sebut sebagai teater mimpi. Mereka membantai MU dengan skor 6-1 pada 4 Oktober lalu. Kehebatan Tottenham Hotspur dalam laga tersebut tidak terlepas dari sosok Jose Mourinho yang ajaib. Ia berhasil menukangi Spurs yang dijadikannya sebagai penantang serius Premier League musim ini. Cetak Gol akan mengulas mengapa Tottenham bisa tampil lebih kuat di musim ini. Ambisi si ajaib Jose Mourinho. Setelah melatih Manchester United yang berakhir dengan pemecatan, banyak yang mengatakan kalau The Special One sudah tidak spesial lagi. Bersama The Red Devils, Mourinho hanya memenangkan masing-masing satu trofi, yaitu trofi Community Shield, Piala EFL, dan Europa League. Kemudian dia pindah ke Tottenham Hotspur yang artinya tim yang lebih kecil. Di musim pertamanya, Mourinho datang dengan kondisi yang berantakan. Saat itu, Tottenham berada di papan bawah setelah Mauricio Pochettino gagal memotivasi timnya. Di awal musim ini, Tottenham Hotspur sebenarnya masih menerima sejumlah kritikan. Mereka takluk oleh Everton pada pekan pertama, namun selanjutnya The Lily Whites sukses tampil berbeda. Di pekan kedua, Tottenham Hotspur berhasil memperdaya Southampton dengan skor 2-5. Kesuksesan itu berlanjut dengan memenangkan 3 pertandingan kualifikasi di Europa League, sampai akhirnya The Lily Whites berhasil membuat Manchester United tidak berdaya di kandangnya sendiri. Jose Mourinho adalah pelatih yang berhasil meningkatkan semangat tanding para anak asuhnya. Tottenham Hotspur berhasil menghajar skuad Ole Gunnar Solskjaer dengan skor 1-6, menandakan begitu tajamnya penampilan The Lily Whites saat itu. Pelatih berjuluk The Special One ini dikenal tidak pernah gagal dalam memboyong trofi juara. Ia selalu mempersembahkan trofi sejak menukangi Porto hingga Manchester United. Wajar kalau saat ini ia berburu trofi untuk Tottenham Hotspur guna mempertahankan gelarnya sebagai pelatih ajaib. Strategi cerdik The Special One. Sempat tertatih-tatih di musim sebelumnya, kini skuad Tottenham Hotspur mulai menyatu dengan strategi ala Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal ini lebih banyak menerapkan counter attack secepat kilat. Hal ini tentu berbeda 180 derajat oleh pelatih sebelumnya Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina itu gemar menerapkan permainan menyerang lewat umpan-umpan pendek. The Lily Whites kini tidak lagi memprioritaskan para pemainnya untuk terus menguasai bola. Mereka lebih mengandalkan pemain-pemain cepat seperti Heung-min Son, Lucas Moura, Sergio Reguilon, Matt Doherty, hingga Steven Bergwijn. Di tangan Mourinho, mereka lebih banyak menunggu hingga memanfaatkan kelengahan para pemain tim lawan. Ketika mendapatkan momen, mereka akan melancarkan aksi serangan balik yang cepat dan mematikan. Sebenarnya, Jose Mourinho bukanlah pelatih yang selalu memainkan negatif football, di mana ia akan menjalankan pertandingan sesuai dengan ketersediaan pemain saat itu. Sebagai contoh, saat memimpin Inter Milan dan Real Madrid, ia dibekali dengan skuad yang sangat buas. Dengan begitu, Mourinho bisa memainkan skuadnya dengan skema menyerang yang jor-joran. Sebaliknya, ketika datang ke Tottenham dengan badai cedera, Mourinho lebih banyak memainkan skema bertahan. Strategi ini awalnya mendapatkan hujatan dari publik sepak bola Inggris. Namun faktanya, strategi ini bisa memberikan kemenangan kepada Tottenham Hotspur. Mereka juga punya formasi yang sangat fleksibel, sering berganti dari 4-2-3-1 menjadi 4-3-3, 4-4-2 hingga 3-5-2. Hebatnya, skuad The Lily Whites dapat memainkan semua formasinya dengan sangat baik.
kehadiran Sergio Reguilon dan Emil Hojbjerg. Tottenham Hotspur telah melakukan pergerakan pemain yang apik di bursa transfer. Hasilnya mulai terlihat saat ini. The Lily-Whites mendatangkan Sergio Reguilon dari Real Madrid dengan nilai transfer 30 juta euro atau 520 miliar rupiah. Reguilon tampil apik sebagai bek kiri Tottenham Hotspur pada hari Minggu kemarin. Mengandalkan kecepatan untuk menyerang dari sisi lapangan, Reguilon mampu melepaskan umpan silangnya dengan sangat baik. Kemudian ada Pierre-Emile Hojbjerg. Gelandang bertahan asal Denmark ini baru didatangkan dari Southampton. Hojbjerg diboyong dengan mahar 17 juta euro atau 300 miliar rupiah. Hojbjerg adalah tipe gelandang bertahan yang dicari oleh Jose Mourinho. Punya kemampuan tackle mumpuni yang bisa kapan saja menghentikan serangan tim lawan. Son Heung-min dan Harry Kane. Musim 2020-2021 ini bisa menjadi musim terbaik bagi Son Heung-min. Pria asal Korea Selatan ini telah membuat publik dunia terpesona oleh goyangannya. Bagaimana tidak, penampilannya membela Tottenham Hotspur patut diacungi 2 jempol. Berkat kehebatan Son Heung-min, penggemar Tottenham Hotspur tidak hanya menempatkan harapan kepada Harry Kane seorang. Kini, sang striker timnas Inggris bisa membagi bebannya sebagai juru cetak gol. Son Heung-min dan Harry Kane adalah kombinasi penyerang yang begitu kuat. Mereka seakan terhubung oleh telepati untuk bekerja sama mengoyak gawang tim lawan. Pada laga melawan Manchester United kemarin, keduanya mencetak 1 gol dan 1 assist untuk satu sama lain. Bahkan pada laga sebelumnya melawan Southampton, Son Heung-min mencetak 4 gol yang berasal dari 4 umpan dari Harry Kane. Keduanya adalah salah satu mitra lini serang dari Premier League saat ini. Kemunduran tim-tim papan atas. Publik sepak bola tentu dibuat terkejut dan bertanya-tanya mengapa tim seperti Liverpool dihajar habis-habisan oleh Aston Villa. Padahal di musim lalu Aston Villa adalah tim yang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Pada laga tersebut, Liverpool memang tidak tampil seperti biasanya, terutama di sektor pertahanan. Virgil van Dijk yang didapuk sebagai tembok pertahanan justru tampil biasa-biasa saja. Bukan hanya Liverpool, sejak awal musim, tim yang diunggulkan justru tampil buruk. Manchester City juga mengalami kekalahan yang cukup besar. The Citizen takluk di kandang sendiri oleh Leicester City dengan skor 2-5. Ada juga Chelsea yang kini hanya menempati peringkat 7 dan Manchester United di posisi ke-16. Hanya Everton yang sukses tampil maksimal dan belum terkalahkan sejak awal musim. Kemunduran tim raksasa bisa menjadi kesempatan bagi Tottenham Hotspur untuk mendominasi papan atas klasemen Liga Inggris. Dari sejumlah alasan di atas, Spurs punya potensi besar untuk menutup musim sebagai puncak klasemen. Mereka hanya perlu konsisten dan terus meningkatkan permainannya. Tidak ada yang tidak mungkin di Premier League, dan siapa saja bisa keluar sebagai juaranya. Punya komentar tentang Tottenham Hotspur di awal musim ini? Coba tuliskan di kolom yang tersedia di bawah.